Jadi kita lagi ada di mana nih? Instalasi perikanan budidaya Kepanjen. Kalian penasaran nggak sih apa aja yang ada di sini? Yuk ikuti keseruan kita. Ayo 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 ayo. Instalasi perikanan budidaya Kepanjen terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lembaga ini merupakan unit di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang berfokus pada pengembangan teknologi perikanan budidaya. Berlokasi di area Kepanjen dengan akses yang cukup strategis dari jalan utama. Dengan beralamatkan lengkap di Jalan Trunojoyo nomor 12 Kerajaan Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bioteknologi perikanan merupakan integrasi ilmu biologi molekuler dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan sektor aquaculture. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, metode budidaya konvensional seringkali menemui titik jenuh. Oleh karena itu, penerapan bioteknologi menjadi solusi strategis dalam memodifikasi proses biologis ikan maupun lingkungannya. Fokus utama teknologi ini adalah menciptakan sistem budidaya yang efisien, ekonomis, dan mampu menghasilkan produk perikanan berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Salah satu pilar utama bioteknologi merupakan penerapan bebantuan marker molekuler. Nah, teknologi ini memungkinkan untuk melakukan identifikasi gen-gen spesifik, seperti laju pertumbuhan ikan yang lebih cepat, dan ketahanan ikan terhadap stres lingkungan. Melalui analisis DNA, pemilihan induk ikan terbaik dapat dilakukan dengan akurasi yang sangat tinggi dibandingkan seleksi fisik tradisional. Hasilnya adalah ketersediaan benih unggul yang memiliki performa pertumbuhan optimal dan efisiensi konversi pakan yang lebih baik bagi para pembudidaya. Dalam sistem manajemen kesehatan, bioteknologi berperan penting dalam pengembangan vaksin molekuler dan pemanfaatan probiotik sebagai alternatif pengganti antibiotik sintetis. Penggunaan mikroorganisme fungsional ini terbukti dapat memperkuat sistem imunitas secara alami dan menekan serangan patogen. Nah, selain itu, terdapat inovasi teknologi bioflok, di mana bakteri khusus digunakan untuk mengolah limbah nitrogen dari kotoran ikan menjadi protein sel tunggal. Sistem ini menciptakan siklus hulu ke hilir yang efisien. Kualitas air tetap terjaga, kemudian lingkungan terminimalisir dari polusi, serta pakan tambahan tersedia secara alami di dalam kolam. Penerapan bioteknologi secara luas telah mengubah paradigma perikanan menjadi industri berbasis pengetahuan. Sebagai kesimpulan, bioteknologi bukan sekedar alat untuk meningkatkan volume produksi, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pangan manusia dan kelestarian ekosistem perairan. Dengan mengintegrasikan sains ke dalam praktik budidaya, kita dapat menjamin ketersediaan protein hewani yang aman dikonsumsi sekaligus menjaga daya dukung lingkungan untuk masa depan. Penguasaan teknologi ini adalah kunci utama bagi daya saing sektor perikanan di level internasional. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayudiah Puspita Bening. Kami semua dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Angkatan 2025. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nama mas-mas sekalian dari mas ini boleh? Saya kenalkan, nama saya Satria Putra, saya dipanggil Putra. Instalasi perikanan budidaya Kepanjen. Saya Muhammad Tony Akbar, bisa dipanggil Pak Tony. Mas Dimas Putra juga berasal dari instalasi perikanan budidaya Kepanjen. Nah, perkenalkan juga di belakang layar itu teman-teman sekelompok kami, satu kelas juga. Ada namanya Septimia Rahmadani Purwanegara, Najwa Aulia Kumairo, yang lagi megang kamera namanya Aliandra Naomi, yang belakang namanya Anindya Prameswari. Salam kenal ya Mas ya. Jadi perkenalan sudah, dan saya mau langsung masuk ke inti pertanyaan boleh? Yang pertama itu, apa sih peran utama bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas produksi ikan pada saat ini? Kan bioteknologi itu kan memanfaatkan makhluk hidup
Nah, kita kan di sini instalasi perikanan budidaya di Kepanjen ini kan kita harus memanfaatkan makhluk hidup ikan, maksudnya ikan yang hidup untuk dibudidayakan lagi, untuk kalau istilahnya untuk diternakan lagi ya, diperbanyak untuk mensuplai petani-petani yang ada di sekitaran Kepanjen. Jadi kalau perannya itu sangat penting karena agar lebih bisa mensejahterakan petani-petani. Kalau kita nggak memanfaatkan ikan, contohnya ikan nila, kalau kita nggak memanfaatkan ikan nila cuma ikan lele aja kan kurang pas rasanya. Jadi perannya untuk tepatnya lebih untuk budidaya lah. Berarti itu meningkatkan produktivitas produksi ikan ya pada saat ini ya Mas ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ini, jenis bioteknologi apa saja yang sudah diterapkan di instalasi tempat ini? Jenisnya Iya betul, yang sudah diterapkan. Konvensional sama modern. Kalau konvensional kan seperti ikan nila itu kan mijaknya alami. Kalau untuk yang modern itu kita membuat itu loh, perbantuan untuk menetaskan telurnya dengan sistem inkubator. Berarti sudah diterapkan pada saat ini juga? Sudah. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana bioteknologi membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas air dalam budidaya ikan? kualitas air ya. Iya. Juga harus mengecekkan kualitas air secara rutin juga. Terus itu misal kalau terkendala dari kualitas air kita bisa menambahkan kapur atau yang lain biar suhu dan pH-nya kualitas air bisa stabil. Ya. Nah, untuk pencegahan penyakit nih, bagaimana penggunaan agen biologi atau vaksin berbasis bioteknologi dalam menanggulangi penyakit ikan? Kalau di tempat kita tidak, tapi lebih ke Tradisional ya ya pakai garam, daun pepaya, tapang, terus bikin probiotik untuk penyakit yang kayak cacar. Jadi untuk vaksin kan itu kimia kan, Kimia. Nah, itu kita tidak pakai. Soalnya kalau di sini itu kan kita budidaya ikan konsumsi. Jadi kalau untuk pakai bahan kimia kita enggak. Biar menjaga kualitas ikannya juga ya, Mas ya. Betul sekali. kecuali kalau ikan hias bisa pakai Oke, kimia. Tapi kebanyakan kalau di sini masih pakai cara yang tradisional. Biar menjaga kualitas Ya, juga. Nah, untuk efisiensi pakannya nih, apakah ada penerapan enzim atau mikroorganisme untuk meningkatkan efisiensi penyerapan pakan atau vaksin atau probiotik pada ikan? Kalau untuk efisiensi pakan kita biasanya pakai pakan alami juga. pakan alami juga. Ya, Misal kayak azola, terus ya orang-orang nyebutnya mata lele, azola sama itu air itu kan bisa dibuat itu untuk diperbanyak juga kan bisa. Jadi kita untuk efisiensi pakannya di sini menggunakan. Untuk tantangannya nih Mas, apa kendala terbesar dalam menerapkan bioteknologi di tingkat instalasi ini? Cuaca mungkin. Kalau waktu hujan kan pasti air hujan itu kan mengandung asap. Nah, itu kita kalau waktu hujan pasti kalau benih masih kecil-kecil terus kita turun hujan itu sangat resiko sama si ikannya gitu. Jadi tantangan terbesarnya kalau di instalasi budidaya Kepanjen ini cuman itu si cuaca sama kayak kata ular. Berarti lebih ke cuaca dan binatang-binatang Ya, yang di sekitar kita ya Mas. Dan untuk aspek berkelanjutan, bagaimana dampak jangka panjang penggunaan bioteknologi terhadap lingkungan sekitar instalasi budidaya ikan?
Kalau menurut saya di sini dampak jangka panjangnya nggak yang baik, pasti nggak berpengaruh sama lingkungan sekitar. Soalnya kita masih pakai cara-cara yang tradisional, jadi nggak pakai bahan kimia untuk menyehatkan ikannya. Ya, cara-cara yang ramah lingkungan. Itu dampak jangka panjangnya 5 sampai 10 tahun saya kira masih baik-baik saja. Jadi selama ini belum ada dampak negatif. Belum. Dan untuk harapannya nih untuk masa depan, bagaimana prediksi Masnya mengenai tren bioteknologi perikanan dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Prediksi, Ya, prediksi Mas kalian. harus memprediksi. Kalau menurut saya, prediksi saya nggak bisa memprediksi ya, kan tergantung orangnya yang menjalankan, Iya. ya kan. Jadi kalau misal masih banyak yang menggunakan cara-cara tradisional, nggak harus kecanduan sama bahan kimia, bisa jadi nanti lebih baik lagi. Prediksi kedepannya kalau masih banyak yang memakaikan cara tradisional, Lebih sama seterusnya. masih baik untuk kedepannya. Bahkan kalau masih banyak lagi yang menerapkan itu nih, bisa. Oke, nah kita udah sampai di sesi penutup pertanyaan itu ternyata Mas. Nah, ada nggak sih pesan atau saran bagi para pembudidaya yang ingin memulai menerapkan bioteknologi pada proses budidaya? Melakukan kegiatan budidaya ya lebih baik ya kita kalau sebelum melakukan kan harus belajar dulu, itu yang penting. Yang jelas harus tekun, rajin, konsisten, semangat pasti. Untuk teman-teman juga kalau kan kuliahnya perikanan toh. Iya betul. Jadi kalau memang niatnya mau jadi pembudidaya, harapannya belajar lebih. Yang jelas konsisten sama disiplin. Itu pasti kalau dua itu dijalankan pasti nanti menghasilkan memuaskan. Hasilnya memuaskan. Oke, terima kasih untuk Mas Putra dan Mas Fatoni atas jawaban yang sangat memuaskan bagi kami semua dan semoga bermanfaat bagi kami dan para penonton nanti yang mau menerapkan seperti instalasi di sini. Oke, terima kasih Mas atas waktunya dan jawaban yang sangat memuaskan. Bioteknologi perikanan mencakup penerapan teknologi dalam rekayasa media budidaya dan pembenihan guna meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi perikanan. Salah satu teknologi yang digunakan adalah inkubator. Inkubator berfungsi untuk mengendalikan suhu, kualitas air, serta pergerakan telur agar proses penetasan berlangsung optimal. Sistem ini dirancang menyerupai kondisi alami di dalam mulut induk betina, sehingga dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup larva. Kutu air merupakan salah satu pakan alami terbaik dalam budidaya perikanan, terutama untuk fase pembenihan, karena memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sesuai dengan bukaan mulut larva serta pergerakannya yang lambat sehingga mudah ditangkap oleh benih yang belum mahir berenang. Kutu air dikembangkan atau dikultur dengan cara menumbuhkan fitoplankton sebagai sumber makanan utamanya. Metode yang digunakan meliputi pemupukan air, penggunaan air hijau atau yang biasa disebut dengan kultur alga, serta pemberian suspensi nutrisi seperti ragi, tepung kedelai, dan molase. Proses ini didukung dengan aerasi dan pencahayaan matahari yang difungsikan untuk mempercepat reproduksi. Budidaya ini memanfaatkan prinsip-prinsip biologis, khususnya peran mikroorganisme dalam mempercepat perkembangbiakan organisme lain, yaitu kutu air. Budidaya kutu air seringkali menggunakan proses fermentasi bahan organik seperti kotoran ayam, sayuran layu atau ampas tahu dengan bantuan bakteri pengurai seperti EM4 atau mikroba alami untuk menghasilkan nutrisi bagi kutu air.
Kultur kutu air sering dikombinasikan dengan pengayaan atau enrichment menggunakan probiotik atau nutrisi tambahan yang merupakan teknik peningkatan kualitas pakan secara biologis. Kesimpulan dari wawancara ini adalah bahwa bioteknologi dalam budidaya ikan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan produktivitas, meskipun penerapan di lapangan masih banyak mengandalkan metode tradisional yang ramah lingkungan. Penggunaan teknik sederhana seperti pemijahan alami, pakan alami, serta pengendalian kualitas air dan penyakit secara alami dinilai efektif dan aman bagi kualitas ikan konsumsi. Tantangan utama berasal dari faktor lingkungan seperti cuaca dan hama. Namun, secara keseluruhan, praktik yang diterapkan terbukti berkelanjutan tanpa dampak negatif jangka panjang. Kedepan, diharapkan pembudidaya tetap mengutamakan metode alami dengan disiplin dan konsistensi agar hasil budidaya semakin optimal.